Bertemu lagi bersama Ustazah Erna. Di sini Ustazah masih akan menyampaikan materi mengenai IPS, yaitu ilmu pengetahuan sosial. Kali ini Ustazah akan membahas materi di buku tematik 4B. Bukunya yang seperti ini ya, teman-teman silakan siapkan alat tulis teman-teman. Untuk mata pelajaran IPS di buku tematik 4B ini ada di halaman 19. Silakan teman-teman buka halaman 19. Seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk kesempatan ini Ustazah akan menjelaskan mengenai sumber daya alam. Sebelumnya teman-teman tahu apa itu sumber daya alam? Ustazah jelaskan ya teman-teman. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang muncul secara murni yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itu ya teman-teman, pengertian dari sumber daya alam. Sumber daya alam ini sering disingkat menjadi SDA. Berdasarkan ketersediaannya, sumber daya alam ini dibagi menjadi 3. 1. Sumber daya alam kekal. 2. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Dan yang ketiga, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sekarang Ustazah bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama ada sumber daya alam kekal, yaitu sumber daya alam yang tidak akan habis walaupun kita manfaatkan sebanyak-banyaknya. Jadi di sini ketersediaannya akan selalu ada. Itu ya teman-teman pengertian dari sumber daya alam kekal. Sekarang contoh dari sumber daya alam kekal. Yang pertama ada cahaya matahari. Kedua angin. Dan yang ketiga adalah air. Jadi ketiga sumber daya alam ini tidak akan habis atau kekal. Ya, ketersediaannya akan selalu ada. Lanjut, yang kedua adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang ketersediaannya masih bisa kita upayakan untuk selalu ada. Contohnya, 1. Tumbuhan, kedua adalah hewan, dan yang ketiga ada perikanan. Mengapa sumber daya alam ini dapat diperbaharui? Contoh, 1. Tumbuhan. Tumbuhan itu kita manfaatkan loh teman-teman. Misalnya kita konsumsi sebagai buah dan sayur. Kemudian kalau hewan kita konsumsi juga nih, daging ayam, daging sapi, daging kambing. Kalau enggak susunya, susu sapi maupun susu kambing itu kita manfaatkan. Begitupun dengan perikanan ya. Ikan-ikan di laut kita juga konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. Walaupun kita konsumsi secara terus-menerus, tapi ketersediaannya ternyata tidak habis-habis teman-teman. Karena apa? Karena ada kegiatan ekonomi yang mengupayakan supaya sumber daya alam ini tetap ada. Contoh kegiatan ekonominya misalnya apa? Yang pertama berarti kalau tumbuhan, kegiatan ekonominya berarti bertani, berkebun. Ada para petani ya yang memanfaatkan sumber daya alam ini agar tetap ada. Dia tanam kembali bijinya, dia tanam kembali benihnya supaya tumbuhan dan buah-buahan ini selalu ada. Begitupun untuk hewan. Kalau hewan berarti kegiatan ekonominya adalah peternak. Ada peternak ayam, ada peternak sapi maupun kambing. Walaupun kita konsumsi sebagai daging dan sayur, tapi hewan-hewan ini masih ada, tidak habis. Karena ada tadi teman-teman, ada para peternak ya. Dan yang ketiga misalnya perikanan. Perikanan berarti kegiatan ekonominya apa teman-teman? Nelayan ya. Nelayan di laut menangkap ikan. Ketersediaan ikan di laut tetap ada. Karena apa? Karena ikan di laut berkembang biak.
Karena apa kalau ikan air tawar? Karena dibudidayakan, diternak. Jadi ketersediaannya masih ada. Itu ya teman-teman ya. Tadi adalah contoh dari SDA yang dapat diperbaharui yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi manusia. Dan yang ketiga, Ustazah jelaskan di sini adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang akan habis. Jadi sumber daya alam ini sudah teman-teman habis jika kita manfaatkan secara terus-menerus dan kita tidak bisa menciptakannya kembali. Contohnya apa sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Contohnya ada minyak bumi, kemudian ada batu bara, dan yang ketiga ada barang tambang. Ya, minyak bumi kita manfaatkan sebagai bahan bakar minyak. Misalnya nih teman-teman, ayah bundanya ketika berkendara itu kan harus diisi dulu ya, diisi sama BBM, ada bahan bakar minyak untuk penggerak kendaraan bermotor. Tuh, minyak bumi tidak bisa diperbaharui ketika habis. Yang kedua ada batu bara. Batu bara ini termasuk barang tambang dan dimanfaatkan sebagai tenaga listrik atau menjadi bahan bakar pelebur besi dan tembaga. Itu ya teman-teman ya untuk batu bara. Kemudian yang ketiga barang tambang. Barang tambang itu contohnya apa sih? Contohnya emas ya, karena ketersediaannya langsung ada di alam nih. Dan ketika emas ini habis, barang tambang ini habis, berarti kita tidak bisa menciptakannya kembali. Seperti itu ya teman-teman ya. Ustazah harap teman-teman mengerti. Tadi mengenai sumber daya alam. Sumber daya alam ada 3. Kekal, dapat diperbaharui, dan tidak dapat diperbaharui. Contohnya apa saja? Tadi Ustazah juga sudah jelaskan. Untuk yang contoh sumber daya alam kekal, ada cahaya matahari, angin, dan air. Kemudian contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui, ada tumbuhan, hewan, dan perikanan. Dan yang ketiga, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, ada minyak bumi, batu bara, dan juga barang tambang. Kemudian kegiatan ekonomi apa saja yang berkaitan dengan memanfaatkan sumber daya alam tadi? Tadi sudah ya, misalnya bertani, berkebun, nelayan, itu memanfaatkan sumber daya alam. Juga untuk para petambang, kalau misalkan untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Itu ya teman-teman. Sekarang setelah Ustazah menjelaskan mengenai pengertian dan macam-macam sumber daya alam, teman-teman silakan menjawab latihan soal yang ada di buku tematik 4B, halaman 20 ya teman-teman ya. Silakan teman-teman tuliskan soal kemudian jawabannya pada modul. Itu ya teman-teman. Ya, teman-teman, selanjutnya Ustazah akan bahas mengenai salah satu sumber daya alam, yaitu adalah sumber daya alam perikanan. Berarti masuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Di sini pada halaman 33 ada sumber daya alam perikanan di Kabupaten Jember, ya. Karena perikanan ini merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Teman-teman masih ingat kan? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui berarti sumber daya alam yang ketersediaannya masih bisa kita upayakan agar tetap ada. Teman-teman silakan baca teksnya, kemudian jawab latihan soal pada halaman 34. Selanjutnya, Ustazah akan membahas mengenai kegiatan ekonomi. Apa sih itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah upaya yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu ya teman-teman pengertian dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini mencakupi 3 bidang. Yang pertama ada produksi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga konsumsi. Ya. Kalau yang pertama, produksi adalah berarti kegiatan menghasilkan sesuatu barang maupun jasa. Ya, produksi itu berarti menciptakan atau menambah nilai guna dari barang maupun jasa.
Contohnya misalnya di lingkungan tempat tinggal Ustazah ada industri pembuatan sendal ataupun ada industri pembuatan kerupuk. Itu ya teman-teman yang dimaksud dengan produksi. Selanjutnya yang kedua, distribusi. Distribusi ini berarti menyalurkan barang maupun jasa, ya. Kalau distribusi ini berarti kegiatannya menyalurkan. Contohnya misalnya pedagang, ya. Dia ambil dari pabriknya, kemudian dia simpan di toko dia, kemudian nanti akan ada konsumen yang datang. Itu ya, distribusi berarti menyalurkan barang maupun jasa. Kemudian yang ketiga ada konsumsi. Konsumsi berarti kegiatan menggunakan barang atau jasa, ya. Seperti Ustazah misalnya mengkonsumsi menggunakan barang dagangan yang dijual tadi oleh distribusi. Itu ya teman-teman ya. Ustazah harap teman-teman mengerti apa itu produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiganya ini merupakan kegiatan ekonomi. Ya, selanjutnya yang akan dibahas di buku ini adalah kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam. Karena yang pertama dibahas mengenai sumber daya alam. Yang pertama kita bahas dulu untuk di masyarakat pedalaman. Ada masyarakat pedalaman dan ada pegunungan. Mereka biasanya memanfaatkan sumber daya alam dengan cara menanam, ya. Menanam karet, kopi maupun cengkeh, ya. Ada juga petani sayuran. Sayurannya seperti kol, sawi, buncis, dan wortel. Itu ya teman-teman untuk kegiatan ekonomi masyarakat pedalaman dan pegunungan. Berbeda dengan halnya bila tinggal di daerah pesisir. Berarti masyarakat pesisir akan memanfaatkan sumber daya alam sebagai nelayan. Mereka akan menangkap ikan, mencari ikan di laut, ya, yang hasilnya nanti akan mereka jual supaya bisa dimanfaatkan atau dikonsumsi oleh konsumen. Selanjutnya yang kedua ada masyarakat perkotaan. Untuk masyarakat perkotaan sifatnya lebih heterogen ya teman-teman, jadi lebih bermacam, lebih banyak jenisnya. Ada yang sebagai, kalau di kota, kita kan tinggal di kota, lihat ayah bundanya teman-teman. Ada yang bekerja sebagai karyawan, ada pengusaha, ada pedagang. Itu ya teman-teman ya. Kalau di kota berbeda dengan tadi yang di pedesaan. Ya, ketika di desa bertani atau berkebun, kalau di kota sudah lebih beragam. Lebih banyak sebagai karyawan, pengusaha, pedagang. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Ustazah harap teman-teman mengerti. Dah teman-teman. Wassalamualaikum.